Jadi kita tahu sendiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah mempengaruhi hampir di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Penemuan awal berkembangnya media baru, kita lihat internet ya, saat ini sudah merambah di berbagai bidang, baik itu sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat dunia digital ini berubah dan juga merubah bagaimana cara kita bersikap. Kemudian disusul dengan penemuan-penemuan inovasi baru lainnya di bidang teknologi informasi yang mau tidak mau menyebabkan kita secara fisik maupun baik skala privasi dan sebagainya masuk dalam sistem cyber community atau komunitas siber, di mana aktivitas di cyber media atau dunia maya itu luar biasa. Kita bisa terhubung dengan dunia luar melalui berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Baik itu untuk bisnis maupun untuk bidang yang lain. Seperti kalau perubahan itu bisa kita lihat di bidang politik misalnya ya, ada cara kampanye yang berbeda yang bisa kita lihat. Kemudian di bidang ekonomi ada elektronik bisnis maupun elektronik e-commerce ya. Dan di sosial media kita tahu sendiri, kita juga pengguna sosial media aktif. Dari kalau saya dulu Friendster sudah pakai ya, Facebook, Instagram, demikian. Sehingga tidak asing atau tidak heran ya jika penggunaan internet di Indonesia ini mengalami peningkatan yang luar biasa setiap tahunnya. Jadi kalau kita mau lihat dulu ini sejarah internet ya, perkembangan dari teknologi informasi yang mengiringi media internet. Misalnya handphone kita saja semua berbasis internet. Juga kalau mau mainstream media dan lain sebagainya, kebutuhan download dari user, dari website, biasanya juga setiap kita harus masuk ke sebuah platform, kita harus registrasi dulu sesuai yang diminta oleh pihak ketiga yang menyediakan platform tersebut ya. Nah, kalau kita melihat sejarah internet, tentu kita tidak asing dengan tahun 1969, di mana riset ARPANET di US dimulai, dengan kemudian mulai ada penggunaan email pada tahun 1972. Di 1973 mulai keluar dari US, kemudian 1980 email sudah bisa diakses tanpa ARPANET. Pada 1982 ini muncul yang namanya IP atau Internet Protocol dan TCP atau Transmission Control Protocol. Orang-orang mulai lagi melakukan riset tahun sepanjang 1986, baru kemudian 1988 itu ada yang namanya mulai dengan percakapan langsung dengan teks. Di tahun 1993 kita tahu bahwa mulai orang-orang menggunakan browser Mozilla, kemudian ada Explorer untuk Apple juga ya, Apple yang Safari. Terus kemudian juga kita tahu bahwa Yahoo, baik yang Yahoo Messenger itu 2006 itu juga masih luar biasa perkembangannya. Dan sekarang yang perubahan-perubahan yang sudah kita lihat di setelah 2006 sampai sekarang. Kemudian kita bisa memahami apa yang disampaikan Raffaelli dan Larossi pada tahun 1993, di mana komunikasi cyber media melalui email, posting, sosial media, orang mulai upload, download informasi itu sudah tidak bisa lagi dibendung. Dan ini menjadi awal dari munculnya World Wide Web atau WWW ya, kemudian Hypertext Markup Language atau HTML, kemudian juga penggunaan search engine, weblog atau komunitas online mulai bermunculan, dan yang terakhir yang sedang kita lakukan saat ini yaitu dengan maraknya sosial media.
Tentu kita bisa memahami ketika data yang didapat oleh APJII 2019 sampai 2020 ini yang kami gunakan dari laporan survei internet, dapat dilihat bagaimana peningkatan pengguna internet dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi dari total 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 196,71 juta jiwa ini atau 73,7%-nya merupakan pengguna internet. Ini merupakan laporan survei APJII kuartal kedua ya. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa tidak semua pengguna internet ini yang ada di Indonesia, terutama khususnya, sudah punya yang namanya pemahaman tentang digital literasi gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa digital literasi kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam Sustainable Development Goal atau SDG dan mendukung reformasi birokrasi, sehingga kita tidak heran ketika pemerintah kemudian mulai untuk melakukan yang namanya sosialisasi literasi digital. Karena memang kecakapan literasi digital ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat di sini Information Communication Telecommunication atau ICT, di mana ada Harold Laswell ya yang dengan apa namanya who, what, whom dan what. Jadi siapa berkata apa, kemudian kepada siapa itu disampaikan, melalui media apa, dan berdampak bagaimana kepada siapa, dan berdampak bagaimana kepada orang yang menulis atau mengupload atau melakukan memberikan informasi melalui dunia maya. Jadi ada di mana pembaca dapat ikut bahkan memberikan komentar atau menulis, menyampaikan berita, sehingga kita tidak asing dengan munculnya citizen journalism. Jadi yang semula people atau orang-orang dikategorikan sebagai end user dan information system specialist, di mana end user ini kita kenal sebagai pengguna sistem informasi atau orang yang memproduksi informasi, bisa individu maupun kelompok, dan information system specialist yaitu orang yang merancang dan menjalankan sistem informasi. Kita bisa melihat adanya input data, pemrosesan informasi, kemudian output produk informasi itu bagaimana, penyimpanan data dan kontrol sistem ada di sana. Orang-orang mulai untuk bebas dan ini ya, mulai aktif di cyberspace, dunia maya, kemudian aktivitasnya juga bisa dengan virtual reality maupun virtual community. Sehingga kalau misalnya teman-teman kita lihat di cybermedia ini, Wood dan Smith 2003 menyampaikan bahwa ada bentuk komunikasi begitu yang kita contohkan di sini baru dua. Paket switching-nya, contohnya ada router, misalnya Telkomnet, dan multimedia, misalnya bbcindonesia.com. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa people atau orang-orang ini memegang peranan penting begitu ya, karena mau tidak mau di era informasi seperti saat ini, seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk memiliki keterampilan dalam memperoleh, menganalisis maupun menggunakan dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkannya, agar tidak kemudian serta-merta ingin segala sesuatu informasi itu cepat tanpa kemudian ada pengecekan atau keterampilan khusus terkait dengan digital culture maupun cultural literasi atau digital literasi dalam peningkatan, terutama karena kita berada di cybermedia untuk cyber security-nya. Nah,
Di sini khususnya untuk pemerintah sudah berupaya melalui Kominfo, Kementerian Kominfo, khususnya Ditjen Aptika telah menginisiasi program-program pendukung dalam Gerakan Nasional Literasi Digital. Bagaimana kemudian ada beberapa program di antaranya yang terkait dengan keamanan dalam bermedia digital. Melihat bagaimana orang-orang pengguna dari internet ini yang semakin tahun semakin naik begitu ya. Ini adalah peta pelaksanaan literasi digital di Indonesia tahun 2019 begitu. Nah, Kominfo sendiri itu sudah memberikan yang namanya beberapa program, di antaranya terkait dengan keamanan, ada buku panduan keamanan digital di sini untuk mengajar, kemudian budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital, bisa diakses di literasi digital maupun di Pandu ya. Sebentar, saya akan kembali share. Nah, upaya-upaya tersebut semoga sudah bisa terlihat, cakap bermedia digital juga ada, dilakukan tidak hanya kepada individu, tetapi juga sebagai satu lingkup keluarga, demikian ya. Terus kemudian juga bagaimana kemudian tidak hanya keluarga, individu, organisasi, sampai kemudian kalau kita lihat di literasi digital berusaha untuk segala pelatihan, demikian ya, perlindungan anak, kemudian pencegahan eksploitasi seksual anak online itu untuk organisasi perlindungan anak dan komunitas itu, karena memang luar biasa tantangan yang harus dihadapi ke depan. Nah, infografis literasi digital seperti kita lihat adanya bahaya-bahaya yang masuk begitu dengan bebasnya akses internet ini sendiri. Bagaimana kemudian salah satunya tadi kalau misalnya teman-teman di awal kita ingat ada namanya politik, kemudian sosial, budaya. Nah, ekonomi ini ada tren belanja online, demikian juga masuk di infografis literasi digital. Orang-orang mulai untuk kalau di digital culture ini ya menjadi salah satu tujuan besar begitu dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dengan peningkatan literasi digital. Masyarakat diharapkan bisa memahami pentingnya literasi digital itu tidak hanya karena memang ini sudah digunakan di berbagai ranah kehidupan kita, tetapi harapannya bisa dimulai dari minimal perlindungan data pribadi. Masyarakat berinteraksi dengan pertukaran data yang tidak hanya secara langsung bertemu muka lagi, akan tetapi juga menggunakan berbagai platform yang kemudian mendukung berbagai kegiatan seperti dalam bidang pendidikan, tadi saya sampaikan, perekonomian maupun kegiatan lainnya. Mau tidak mau, seluruh lapisan masyarakat berangsur memproduksi berbagai data yang tidak secara langsung dapat kita kendalikan jumlah maupun penyimpanan nantinya. Jadi kalau di dunia pendidikan kita tahu sendiri bahwa saat ini kita sedang melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh sebagian besar ya, meskipun sudah mulai ada bauran demikian. Tetapi penggunaan platform seperti Zoom maupun Google Meet ataupun platform yang dibuat oleh secara mandiri dari institusi pemerintah pendidikan, maaf, juga menjadi tumpuan bagaimana pertukaran data dan informasi itu berlangsung dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian kalau ada tren belanja yang dari rumah atau shopping from home gitu ya, SFH. Karena kita memang banyak yang WFH, work from home, yang nanti ke depannya bahkan mungkin ada WFA ya, work from anywhere, di mana semua orang sebenarnya bebas tidak hanya bekerja di mejanya, tapi kemudian juga bisa berpindah-pindah sesuai dengan apa namanya ya, kondisi masing-masing, mood untuk pengerjaan dan lain sebagainya, sehingga memang public space nanti akan berubah demikian penggunaan, dan ini sudah mulai untuk saat ini. Untuk keperluan transaksi bisnis,
contohnya ya jual beli, perbankan, sampai kegiatan hiburan masyarakat ini didukung oleh berbagai platform digital. Jadi penggunaan platform digital tentu saja membutuhkan beberapa data dan informasi yang harus dibagikan apabila kita ingin mengakses platform-platform tersebut. Pemahaman terhadap data pribadi dan perlindungan inilah yang kemudian masyarakat perlu beradaptasi dengan yang namanya digital culture. Kita butuh kebersamaan dari nasional, provinsi maupun daerah dalam melaksanakan atau menghadapi tantangan dari segala sesuatu yang bersifat digital ini. Jadi misalnya berbagai isu keamanan dan privasi, resiko data hilang, kemudian otentisitas, nah kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam segala pengelolaan berbagai perubahan dari paper base ke elektronik juga sudah tidak lagi terhindarkan. Dan bisa jadi keterbatasan ini di sisi lain dituntut dengan adanya orang minta informasi serba cepat, tapi di sisi lain kita belum aware adanya keamanan maupun bagaimana implementasi seharusnya dalam era digital ini ya. Teknologi yang luar biasa. Ini mau tidak mau kita harus siap dan transisi ya, masa transisi, kemudian sudah bisa untuk menjadikannya sebagai digital culture di bidang kita, di masyarakat kita. Jadi tidak hanya kemudian masyarakat ini menggunakan internet saja, tetapi juga wajib untuk bisa memahami, memiliki pengetahuan, dan menganalisis serta mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan di dalam proses untuk adaptasi terhadap teknologi informasi yang sekarang. Jadi kalau simpelnya, misalkan kita belajar untuk menggunakan internet, ataupun seperti akademik literatur dan populer media ya, kita berubah seperti itu. Jadi ini sudah menjadi sebuah kewajaran begitu ya, proses yang alami untuk kemudian kita beralih ke masyarakat digital. Dan stakeholder di sini punya peranan yang sangat penting begitu, karena dibutuhkan kemampuan untuk mengelola berbagai sistem, menciptakan, kalau misalnya dari pemerintah butuh kebijakan terkait dengan undang-undang misalnya ya, kita lihat ada undang-undang siber, kalau yang sudah ada ITE dari yang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, di mana memang ini digunakan untuk paling tidak kita mempunyai undang-undang yang akan melindungi masyarakat, meskipun di sisi lain itu akan muncul pertanyaan, ini melindungi atau membatasi, demikian ya. Apakah memang sudah memuat segala sesuatu termasuk dengan keamanan siber itu di undang-undang ini? Apakah sudah ada atau perlu adanya kebijakan lagi dalam undang-undang yang memuat khusus tentang keamanan siber? Nah, inilah pentingnya yang namanya digital literasi, baik itu information literasi, media literasi, internet literasi, dan komputer literasi. Ini yang disampaikan oleh Nancy dan kawan-kawan dalam A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills tahun 2018 ya, di mana adanya harapan begitu untuk bahwa digital literasi ini menjadikan masyarakat bisa untuk mengakses, memanajemen, dan mengerti, juga bisa mengintegrasikan dan mengkomunikasikan serta mengevaluasi dan meng-create
information safely and appropriately through digital technologies from employment, business and entrepreneurship. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah paham betul terkait dengan literasi digital minimal ya, media digital, internet digital, komputer apa namanya, internet literasi, media literasi, information literasi, komputer literasi, mohon maaf, segala sesuatu yang membentuk environment baru menjadi budaya baru untuk kita, tentu akan meminimalisir kita sehingga dari ancaman-ancaman keamanan siber tentunya. Baik itu kejahatan siber yang memang masih menjadi permasalahan bahkan sampai saat ini begitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, Nancy dan kawan-kawan menyampaikan adanya digital literasi adalah kemampuan untuk mengakses, memanage, mengerti dan mengintegrasi, juga mengkomunikasi, mengevaluasi ya, bagaimana kemudian bisa eksis dalam digital teknologi ini dengan tetap kemudian kita bisa aman dalam melakukan segala hal ataupun transaksi kita ataupun ada kepedulian begitu dari pengguna internet untuk meningkatkan kecakapan digital sehingga nanti tidak akan muncul masalah-masalah seperti penyalahgunaan data, kebocoran data, ataupun kejahatan siber lainnya. Sehingga kalau kita lihat jenis serangan keamanan informasi ini tentu sudah diketahui oleh teman-teman semua di sini bahwa hacking menjadi salah satu tindakan yang memperoleh akses ke komputer untuk mendapat atau mengubah informasi tanpa otorisasi yang sah. Kemudian juga ada denial of service, bagaimana ada proses control block, kemudian juga ada manipulasi data, begitu, termasuk data terenkripsi, ada kode-kode berbahaya atau virus, baik itu virus komputer di sini ada worm, trojan, atau apapun yang sekarang berkembang ya, dan tentu saja akan mereplikasi dirinya ya, kopian ke program lain, itu akan merusak sistem komputer dan data. Kemudian juga ada phishing, di mana ada tindakan pencurian informasi personal melalui internet dan dengan tujuan penipuan finansial, terutama ya. Kemudian penyusupan, meskipun ada verbal misalnya ya. Kemudian spam, bagaimana kemudian spam ini dikirimkan melalui pesan email, pesan instan, mesin pencari, blog, bahkan telepon bergerak, itu sudah ada juga. Nah, berbagai cyber attack ini, upaya pencurian data pribadi misalnya, termasuk rincian kartu kredit, nomor paspor, tanggal lahir, sehingga beberapa waktu yang lalu tidak heran ketika kasus-kasus tersebut muncul. Juga adanya cyber kriminal, adanya ransomware, perampokan, pencurian identitas, dan lain sebagainya. Termasuk cyber stalking di sini termasuk sebagai bagian dari cyber attack. Nah, dari tiga unsur atau stakeholder ini tidak hanya dari unsur pemerintah, baik yang di tingkat pusat maupun sampai ke daerah, tetapi juga harus ada perilaku pengguna atau self-awareness dari masyarakat sendiri. Meskipun sebenarnya sudah ada teknologi-teknologi pencegah ya, ada kriptografi, ada one-time password, di mana ini menjadi salah satu cara begitu untuk menghindari hilangnya data. Kita pakai password yang berbeda-beda dalam berbagai platform, juga aplikasi misalnya, untuk menghindari berbagai kejahatan siber. Juga ada antivirus dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Nah, maka kita bisa menemukan hal ini bahwa kita wajib tahu, orang wajib tahu dulu, kemudian memahami, baru kemudian akan mulai yang namanya ada kepedulian, ada kewaspadaan dalam yang namanya peningkatan cyber security itu sendiri. Jika kita melihat ada beberapa ya universitas, di universitas itu kalau cyber security memang yang kami jumpai kalau di Indonesia memang
belum ada atau baru sedikit ya yang masuk ke menjadi program studi sendiri misalnya. Yang ada adalah biasanya masuk sebagai mata kuliah di dalam suatu jurusan, sehingga memang perlu ada pertimbangan lagi. Apakah memang harus ada apa namanya ya program studi tersendiri untuk keamanan digital ataupun cyber security ini. Jadi kalau misalnya literasi digital ini jadi salah satu kompetensi, ini akan bisa untuk menambah mahasiswa, baik itu untuk soft skill-nya maupun hard skill-nya, karena tidak hanya hard skill untuk literasi digital, tapi juga soft skill. Bagaimana kemudian pendidikan atau kita yang ada di ranah pendidikan bisa memberikan sosialisasi dan lain sebagainya terkait dengan perlindungan data maupun informasi di berbagai media dan lain sebagainya, media sosial dan internet dan lain sebagainya ya. Dilihat dari berbagai kasus-kasus permasalahan yang tentu saja bagaimana kita tidak bisa kemudian hanya menyalahkan salah satu pihak atau pihak yang lain. Ini saatnya kita bekerja sama bagaimana untuk perkembangan teknologi, belajar hal baru lagi, kemudian juga tidak ada resisten ya. Kalau misalnya salah satu penyebab berbagai kegagalan pengelolaan ataupun tata kelola itu kan adanya resistensi. Nah, di era digital ini harapannya ada kepercayaan yang dibangun dalam segala lapisan masyarakat, pengguna internet, kemudian juga adanya sektor industri, bersama-sama berupaya untuk mencari apa sih opsi recovery, apakah dengan backup data dan lain sebagainya apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan data yang sudah ada. Tadi apabila resikonya kehilangan data bagaimana, maka backup data salah satunya menjadi jalan keluar tentu saja. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa mengetahui dan memahami pentingnya keamanan dan informasi ini salah satunya adalah dari literasi digital. Bagaimana kemudian peningkatan literasi digital ini memiliki peranan penting. Yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, meskipun telah mengatur pengelolaan maupun perlindungan terhadap data dan informasi dalam transaksi secara elektronik maupun akses informasi publik, tentu peningkatan literasi digital dilakukan harus ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga semua pejabat publik misalnya ya, agar efisiensi, transparansi tugasnya juga terjaga kalau yang disampaikan Young tahun 2016. Jadi literasi digital ini dibutuhkan segala lapisan masyarakat, baik itu individu, personal, maupun untuk reformasi birokrasi, seperti untuk upaya mencegah praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme juga bisa tata kelola pemerintahan yang baik. Juga kemudian kita masuk ke bijak dalam browsing, searching, dan filtering data informasi maupun digital content. Nah, ini kita masuk ke privasi data dan informasi, di mana sebagai contoh sebelum kita berbagi foto misalnya atau informasi di media sosial, menjadi salah satu cara adalah dengan peningkatan kesadaran dalam cyber security ini, dengan misalnya kita bisa untuk melakukan pilihan visibilitas dari konten yang kita bagikan. Apakah untuk publik, ataukah terbatas untuk teman dekat, teman, atau itu tidak dapat diakses untuk beberapa orang yang kita blokir dari pertemanan misalnya. Hal ini bisa menjadi salah satu cara perlindungan privasi seseorang di media sosial. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat
pada beberapa waktu yang lalu, Netflix, salah satu perangkat streaming ya, kita bisa mengakses film-film demikian, menayangkan Squid Game, tayangan yang diproduksi oleh Korea Selatan, banyak menyita perhatian publik tentu saja, yang ditulis Wang Doyu, itu jika melihat alur cerita Squid Game, itu beberapa yang dapat kita lihat terkait dengan penggunaan data dan informasi ini, diantaranya adalah adanya penggunaan data atau informasi untuk menentukan target atau pemilihan peserta yang akan berkompetisi di Squid Game. Bagaimana kuasa informasi dengan bisa melihat data dan informasi personal seseorang, dari mulai itu identitas pribadinya hingga jumlah aset maupun tanggungan hutang piutang dan permasalahan pribadi maupun di tempat kerja, ini menjadi membuat penyelenggara Squid Game berhasil untuk menjaring 456 peserta yang memiliki latar belakang permasalahan ekonomi maupun kehidupannya. Nah, psikologi digital ini memegang peranan di sini. Ketika seseorang kemudian memutuskan untuk memilih beberapa platform, memutuskan untuk menyerahkan datanya, berbagi data dalam penyimpanan tersebut, misalnya ya, itu kan keputusan pribadi. Setelah kita dibekali dengan literasi digital, kita tahu ada kemungkinan ini adalah penyerahan berbagi data demikian ya, misalnya kita seperti penggunaan penyimpanan di drive, di cloud, terus kemudian seperti Google Drive, Dropbox, platform digital lainnya ya, itu kan ada penyerahan berbagi data di sana agar data-data kita pun bisa disimpan demikian. Nah, sama dengan hal itu, psikologi digital psikologi ini juga digunakan kalau kita lihat kasusnya yang Squid Game itu bagaimana para peserta yang sebelumnya ditawari untuk menghentikan permainan di awal berlangsungnya game, kemudian dari informasi personal para pemain tersebut, pihak penyelenggara kemudian menanyakan ulang ke beberapa peserta yang dipilih ya, untuk apakah akan bergabung lagi atau tidak. Sehingga ada kuasa informasi di sini yang kemudian memegang peranan penting. Kasusnya adalah pihak penyelenggaranya ya, yang kemudian bisa untuk melakukan segala sesuatu atau programnya dengan adanya informasi yang terkait dengan pribadi masing-masing. Jadi berbagai kemudahan dalam pembuatan unggah konten digital maupun sebagainya ini, kita tetap harus melihat adanya resiko-resiko tertentu. Kalau Turban dan kawan-kawan 2011 ini juga melihat adanya copyright dan lisensi ya, ada bagaimana kemudian pemahaman untuk bagaimana hak cipta dan lisensi untuk data, informasi maupun ketika mengunggah konten digital, prinsip kepemilikan dari siapa pencipta, keaslian suatu karya tersebut. Jadi kalau Turban ini menyampaikan ada legal risk, security and privacy, kemudian intellectual property dan copyright, employee dan other risk atau resiko lainnya. Nah, berbagai upaya peningkatan kesadaran terhadap cyber security yang sudah dilakukan oleh stakeholder tersebut, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, juga dari pemahaman individu, kelompok maupun keluarga juga untuk memahami dan meningkatkan literasi digital, ini perlu untuk terus dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita beranjak dengan penguasaan pentingnya masyarakat atau di era reformasi, era informasi seperti ini, mohon maaf, saya izin minum dulu. Di era informasi seperti ini, perlu adanya masyarakat itu bisa memahami. Kalau sudah menjadi culture atau culture ya, untuk budaya
mau tidak mau orang harus memiliki mengembangkan keterampilan culture literasi, setidaknya bisa kemudian mempelajari, menguasai teknik kuantitatif dan peralatan elektronik seperti perangkat komputer misalnya ya, dari mulai tahap dasar mampu untuk mentransmisikan informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis melalui percakapan, telepon, laporan, memo, surat, dan majalah yang sebelumnya, kemudian sampai kemudian memperlakukan born digital misalnya ya, dokumen-dokumen apa yang tercipta secara langsung secara digital, secara tanpa ada proses alih media misalkan. Kemudian pengambilan keputusan atau decision making, tindakan pemilihan alternatif biasanya dilakukan untuk membuat beberapa keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Juga adanya pemahaman mengenai komputer, pemahaman informasi ini akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk organisasi. Karena mau tidak mau kita di sini tidak sendiri ya, kita berada mewakili tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga organisasi, sehingga apa yang kita ketahui misalkan tentang digital literasi atau literasi digital itu bisa kita juga tularkan di organisasi kita. Tentunya teman-teman di sini misalkan ada yang sambil bekerja atau misalnya di lingkungan keluarga maupun organisasinya tentu atau komunitasnya ya, di mana saling berinteraksi, tentu adanya berbagai dinamika ini menjadi salah satu kearifan untuk mau untuk bersama-sama dalam berbagi di masyarakat era digital ini. Jadi kalau mau ada untuk penyampaian nilai-nilai, terus kemudian kita bisa lihat faktor people ya, bagaimana kemudian kita bisa di dalam satu institusi atau organisasi tersebut bisa membudayakan. Kalau misalnya kemarin kami baru saja bertemu dengan teman-teman dari Bank Indonesia, jadi setiap pagi demikian selalu diingatkan di organisasinya ada permainan game begitu yang disampaikan, bagaimana mengemas literasi digital dengan game. Jadi begitu datang mau bekerja, baik itu WFO maupun WFH, pegawai wajib untuk mengisi terlebih dahulu gamenya. Jadi ada misalnya apakah yang diketahui tentang ransomware, terus kemudian memilih jawaban-jawaban yang dianggap sudah benar. Hal ini dilakukan terus-menerus ya, karena memang untuk memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, salah satunya bisa melalui game itu sendiri. Itu sangat menarik ya. Kalau misalnya kita bisa memberikan literasi digital tentang cyber security, misalnya keamanan siber melalui game. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kita tahu sendiri bahwa banyak sekali, misalkan publik selalu ingin ada keterbukaan informasi itu ditutup ya, baik itu untuk memudahkan misalkan, karena memang seperti kalau teman-teman lihat ada sistem informasi penelusuran perkara misalnya SIPP, itu ada akses yang memungkinkan kita melihat berkas arsip perkara misalnya ya, masyarakat dapat secara langsung mengakses mencari subjek perkara, kemudian dari aplikasi tersebut juga ada informasi tentang progres kasus, progres perkara, sudah berada di tahap apa, pendaftaran perkara kah, atau sedang sidang pertama, atau sudah putusan, itu bisa dilihat di website. Masyarakat bisa melihat secara langsung di website. Sehingga kemudian kita juga harus memikirkan mana akses yang memang itu informasinya tertutup dan mana yang itu akses yang bisa terbuka demikian ya, atau yang bisa diakses melalui website. Sehingga
kita bisa memahami apakah memang diperlukan nama lengkap atau misalnya alamat dari masing-masing yang sedang berperkara untuk bisa dilihat secara langsung dari orang-orang yang mungkin bukan ini ya, bukan berkepentingan dengan kasus atau perkara tersebut. Tetapi memang di sisi lain, dengan adanya keterbukaan informasi publik semacam itu, memudahkan dari masyarakat sendiri yang sedang misalnya menunggu apa namanya ya, sekarang kasusnya sudah sampai mana, kemudian diingatkan kapan untuk ada ini lagi, apa namanya, pertemuan lagi, itu di sisi lain juga menguntungkan begitu ya. Jadi kita juga ada, oh ternyata dulu pada saat mengurusi kasus ini biaya perkaranya segini, jadwal sidangnya ternyata saya sudah melakukan beberapa kali jadwal sidang, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana keterbukaan informasi publik ini sudah sangat luar biasa. Nah, tapi kita juga ingat bahwa ada beberapa organisasi yang kemudian misalkan kita melihat ada penyelenggara yang memasukkan arsipnya misalnya ya. Misalkan kita mau cari arsip tentang apa? Tentang masa yang sudah lampau misalnya ya, sudah statis. Mungkin nggak masalah kalau itu dimasukkan ke website. Orang bisa langsung buka arsipnya. Tetapi ada organisasi-organisasi atau instansi pemerintah yang kemudian memilih untuk, oh, arsip yang ini tidak bisa saya share ke publik. Sehingga masyarakat hanya bisa melihat bahwa ada misalnya arsip-arsip tertentu yang dimiliki oleh organisasi tertentu. Jika tertarik untuk membaca, maka yang bersangkutan harus datang ke tempat penyimpanannya. Jadi tidak bisa langsung diunduh atau didownload dari website, gitu ya. Sehingga siklus informasi ini jelas. Ada pengumpulan data, data transaksi, data warehouse, misalnya input pengolahan data ke komputer, perangkat. Seberapa besar kita percaya ketika kita mengirimkan data kita ke komputer. Kemudian data diolah, ada recording, capturing, ya, sistem pemrosesan transaksi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, seperti apa praktiknya di organisasi, itu ada kaitannya dengan sistem informasi manajemen atau SIM, sistem software, kemudian pemahaman media digital. Jadi bagaimana organisasi mampu mengelola, melengkapi pengelolaan dalam proses yang menyediakan informasi tadi dengan catatan apakah memang aksesnya terbuka atau tertutup. Kemudian pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi juga masuk di sistem informasi manajemen ya. Sistem software, bagaimana cara menggunakan peralatannya, infrastrukturnya sudah siap belum, jenis sistem softwarenya apa, dan tidak kalah pentingnya adalah di people-nya atau pemahaman media digital. Kalau ada serangan cyber, bagaimana untuk how to protect from a cyber attack misalnya. Ini sudah harus muncul ketika kita sama-sama ingin di tahapan tadi yang aware. Jadi tidak hanya sebatas know, kemudian understand, tapi juga aware terhadap cyber attack dan keamanan cyber ini. Nah, ini kita berdiskusi bahwa saat ini memang pengguna sosial media di Indonesia melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, serta aplikasi lainnya itu sangat cepat. Informasi bergulir begitu cepat, tentu saja tadi kita ingat bahwa bahkan kita terkadang tidak bisa untuk mengendalikan lagi mana yang masuk dan berapa yang kita produksi setiap harinya. Tentu saja informasi yang terdapat di dalamnya juga sangat beragam dan muncul informasi negatif atau berita bohong. Bagaimana cara kita untuk melihat keakuratan dan teruji kebenaran? Tentu kita lihat ya, kalau dari untuk menghindari informasi negatif atau berita bohong, kita bisa melihat dari yang pertama adalah keakuratan
dan keterujian dari kebenaran informasi tersebut. Apakah informasi ini bebas dari kesalahan, tidak ada bias dan tidak menyesatkan. Kemudian kesempurnaan informasi, apakah informasi sudah disajikan secara lengkap ataukah kurang utuh. Dan kita harus pandai-pandai menguji kualitas informasi yang tersebar di media sosial dan juga untuk kemampuan untuk memfilter. Nah, tadi teman-teman sudah melihat video kecerdasan artifisial ya AI, bagaimana kemudian di masa mendatang bukan tidak mungkin seperti yang disampaikan oleh Daniela ini, bukan tidak mungkin teknologi akan sangat berpengaruh di mana semua orang bisa mempunyai robot dan banyak robot akan ditemukan dalam segala lini kehidupan. Dan saat ini kita masih berada di tahap internet ya, dengan masa internet yang luar biasa ini dan sudah mulai untuk masuk ke kecerdasan artifisial. Baik, apalagi kalau kita ingat saat ini pandemi COVID-19, di mana gerak manusia terbatas, sehingga manusia dipaksa untuk beraktivitas dalam dunia digital. Yang harus kita ingat bahwa aktivitas kita di dunia maya semoga tidak mengganggu ketika kita beraktivitas di dunia nyata, begitu ya. Karena kan nanti otomatis akan ada perbedaan-perbedaan cara penyampaian yang biasa dengan kalimat-kalimat yang ada pengaruh-pengaruh yang diterima atau dilakukan di dunia maya dengan dunia nyata. Ada perbedaan-perbedaan di sana yang bisa menjadi harus dijembatani. Nah, tentu saja tadi kita sampaikan bahwa adanya ancaman kehilangan data dan lain sebagainya karena mungkin cyber attack, maka di organisasi kita wajib untuk punya backup idea untuk pemindahan ke tempat penyimpanan atau media yang sesuai di bawah pengawasan dari organisasi ini. Bagaimana keamanan, copy backup-nya ada tidak? Nah, kemudian peran dari orang-orang SDM, peranan pimpinan, dan SDM organisasi sebagai individu maupun kelompok juga sangat dibutuhkan. Karena individu atau people sampai saat ini masih menjadi tolok ukur ya. Kalau misalnya stafnya tidak mau beradaptasi atau kitanya tidak mau beradaptasi, kan jadi misalkan ada resistensi staff seperti itu kan bisa jadi ada implementasinya bisa gagal dalam suatu organisasi dalam mengelola atau beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini ada gitu. Jadi di masa-masa seperti ini penting bagi SDM pimpinan maupun SDM organisasi itu untuk mau menyesuaikan dengan budaya yang ada, perubahan-perubahan. Apakah kemudian nanti kalau di RIT 2010 itu menyampaikan ada pembelian software, lisensi, perawatan, yang biasanya dianggap terlalu mahal. Nah, ini kan mulai dari peranan individu maupun kelompok. Jadi, sumber daya wajib atau memiliki peranan penting dalam proses cyber security. Kemudian, kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan tindakan apa yang harus mereka ambil bergantung pada kesadaran dan pengetahuan mereka tentang risiko cyber security itu sendiri. Nah, literasi digital ini kembali lagi menjadi salah satu bagaimana cara kita meningkatkan kewaspadaan keamanan cyber, karena ini menjadi share responsibility dari kita semua. Jadi ada user, kemudian harus ada perasaan bahwa how to reduce ya,
bagaimana kita mengurangi agar kita tidak dihack gitu. Atau misalnya kita bisa menggunakan ketika di media sosial mungkin pembatasan accept friend request. Jadi apakah pembatasan accept friend request atau misalnya share terbatas, hanya teman begitu ya yang bisa melihat Instagram story-nya, itu juga menjadi salah satu cara untuk melindungi diri sendiri. Sehingga kita akan muncul bahwa ada pertimbangan dalam pemberian informasi tentang informasi pribadi misalnya. Ataupun keputusan ketika kita mengunggah gambar atau foto, memberikan informasi tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat misalnya. Karena banyak sekali pengembang pihak ketiga yang kemudian meminta akses pengguna ke informasi pribadi. Nah, sehingga pada praktiknya kita bisa memulai dari behavior dulu ya, dari perilaku kita sendiri. Literasi informasi, literasi digital, dari perilaku dan literasi ya biasanya ya. Ini pada saat share personal experience di social networking channel misalnya, apa batasan-batasan dari kita sendiri? Seberapa aman informasi kita ketika kita masukkan ke sosial media? Bagaimana privasi kita akan mendapatkan dampak ya dari ketika setelah kita posting suatu foto atau posting video dan lain sebagainya di sosial media. Ada tidak dampak itu ke privasi kita? Itu pertimbangan-pertimbangan terkait dengan behavior. Abbas Mualim tahun 2019 di bukunya bagus ya, itu bisa dilihat adanya survei untuk mahasiswa demikian ataupun Civitas Akademika di mana ditanyakan time spent on social networking berapa each day, ada Facebook, link ID, kemudian security of information on social media sudah paham betul belum, kemudian apakah sudah memikirkan terlebih dahulu privasinya sebelum upload foto, upload video di sosial media, kemudian berapa kali jumlah share foto, video, dan sebagainya ya. Kemudian setelah behavior-nya mampu, tentu diimbangi dengan knowledge of security. Jadi pengetahuan tentang konsep cyber security, privacy itu penting ketika kemudian orang mulai untuk beranggapan bahwa saya bisa memulai untuk data security ini dari misalnya pemberian password yang mungkin berbeda-beda tadi yang saya sampaikan atau tidak sering digunakan oleh orang lain. Kemudian private information, kita sudah bisa membedakan mana yang private, informasi yang private maupun yang tidak. Kemudian security of each platform. Jadi keamanan dari platform-platform yang digunakan. Apakah memang kita sudah paham betul atau kita ambil platform tertentu tidak masalah itu aman atau tidak, atau sebenarnya kita masih ragu demikian ya. Seberapa percaya kita terhadap keamanan dari platform yang kita gunakan. Kemudian permission request to access kontak, kamera, or location ini juga penting. Bagaimana kemudian keputusan itu kan masuk di kita ketika kita sudah ada knowledge of security. Jadi apakah kita kemudian memberikan izin begitu untuk akses kontak kita, kamera ataupun lokasi kita. Nah, diskusinya adalah seberapa aman sih kalau di sistem university ini data-data kita di universitas, terus kemudian seberapa aman adanya proses timbal balik ilmu maupun informasi yang ada di learning management system di tempat masing-masing. Seberapa percaya kita kepada keamanan data kita ya. Ini adalah referensi yang bisa dibaca untuk materi hari ini. Oke. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih teman-teman sudah membersamai di hari ini. Kita
mengingat kembali ya, dan kemudian harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi diskusi-diskusi terkait dengan literasi digital maupun cyber security. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas dan tidak ada penugasan ya untuk hari ini. Teman-teman semoga tetap sehat dan bisa berkarya di masa pandemi ini. Pandemi segera berakhir ya masa pandeminya, dan kemudian kita bisa kembali lagi untuk beraktivitas seperti sebelum pandemi. Baik, terima kasih saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.